Pak Ganjar Presiden. Hidup Ganjar. Hidup Ganjar. Hidup. Presiden, Ganjar Presiden. Gimana? Mas, Sini. Mas Bedi ketua ekspresi itu, Brebes. Sini ya? Oh iya. Ketua aliansi. Ayo dong, kita duduk ya. Ayo Mas Bedi. Lihat apa? Ya, sini. Terhadap warga Brebes. Kami sebagai serikat buruh ingin menanyakan, kami berharap ketika Bapak nanti jadi presiden, hal yang pertama itu, tolonglah Pak revisi Undang-Undang Cipta Kerja yang hubungannya dengan pengupahan, terus outsourcing, juga tenaga asing Pak, tenaga asing yang nggak punya skill, ternyata di sini dipekerjakan Pak. Terus juga jaminan. Ini ada nggak? Nggak ada loh. Di sini belum mungkin Pak, tapi aku lihat Ya, sekarang aja, jangan belum. Belum Ada itu kan TKA beda. tapi itu yang ahlian. Ya, yang di sini nggak ada kan? Yang non sini nggak ada ya? Ya insya Allah nggak ada. Paling yang di Morowali nih. Morowali terutama di tambang Pak, itu paling banyak. Oke, terus Jaminan kesehatan Pak. Terus berarti kan sudah ada. rumah makan, rumah guru Pak. Rumah buruh. Rumah guru yang rumah. Itu aja Pak, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan satu hal Pak saya tambahkan, ya dengan lahirnya undang-undang omnibus itu, ini masalah uang pesangon itu, yang semula itu dapat 33 bulan pada akhirnya hanya 19 bulan. Dan itu ada pengurangan sekitar 14 bulan. Dan itu menjadi tabungan bagi pekerja yang memang sudah masuk masa usia pensiun. Ini jadi persoalan. Dan kemudian satu lagi yang paling penting ini persoalan masalah mudahnya untuk PHK. Betul. Ini yang luar biasa. Yang luar biasa itu. Dan sebetulnya kalau kita lihat di lapangan banyak pengusaha yang masih baik, tapi karena dengan lahirnya undang-undang itu jadi berubah yang tidak baik. Itu yang terjadi di level bawah. Jadi mohon kepada Pak Presiden tahun 2024, Amin. ya ini harapan buruh yang menitipkan nasib pada Pak Ganjar. Kalau omnibus law, ketentuan mana yang mesti direvisi? Ya, itu Pak, jadi pengupahannya kembali ke hidup layak, supaya hidup layak Pak. Jadi harapannya yang pasti Pak. Satu dulu. Ya. Ya, Apa yang mau direvisi? ya kembali ke supaya hidup layak Pak. Kembali ke supaya hidup layak itu loh. Kenapa ini saya tanyakan teman-teman? Iya Pak. Karena 10 tahun saya ngurusi buruh. Pernah lihat saya demo ngadili buruh? Ya Pak. Ya. Bukan saya yang demo, ya. Saya yang demo. Saya telepon beliau ini. Gimana ini? Datengin Mas, saya datengin gitu. Sebenarnya pilihannya sama-sama jelek. Maka pernah saya sampaikan kepada tim ya di SPSI, coba cari pakar, coba cari tim. Mungkin bukan pilihan A atau B, tapi pilihan yang lain. Apa ini saya katakan? Kita mungkin akan bisa melihat praktek mungkin di negara-negara yang lebih maju. Kalau itu bisa dilakukan, mungkin akan ada tawaran baru. Aku cerita KHL ya. Sebelum keluarnya PP kan pakai KHL. Ada nggak KHL yang diterima sama buruh? Ayo, ini hati-hati loh. Saya masih ingat kepala dinas saya itu perempuan namanya Bu Wika Bintang. Itu keren. Kenapa? Setiap kali kita survei, kita selalu libatkan. Tapi itemnya kebanyakan waktu itu. Nah, pada saat kemudian setiap kita munculkan ditolak,
masalah atau survei KHL jadi nggak penting. Ada yang melakukan juga sebenarnya tripartit dengan pengupahan. Nah, suatu ketika muncul PP. Pada saat PP masuk, ditolak juga PP-nya. Nah, itu kesempatan saya. Kesempatan saya buruhnya saya kumpulin. Nah, mumpung ada nih. Ini KHL yang Anda pernah tolak. Ini PP. Anda pilih yang mana? Gampang aja sekarang. Gubernur mau putuskan. Ini KHL-nya ditolak ini. Silakan pilih PP, hasilnya lebih kecil. Kan hanya inflasi sama PE lah. Nah, akhirnya apa? Setuju KHL. Kan setuju sama saya akhirnya. Tapi dulu Anda tolak. Gara-gara itu saya ikut buruh. Pakai KHL Pak, ya wis pakai KHL. Maka Jawa Tengah adalah satu-satunya provinsi yang saat itu menunda PP. Ingat ya? Nah, maka sebenarnya hari ini saya selalu tanya, Om Gubernur itu ditolak apa sih? Kan tidak semua boleh ditolak. Mama kemudahan izin, gitu, kan boleh ditolak. Tapi kaitan dengan hubungan ketenagakerjaan, nah itu baik. Nah kalau ada timnya, mungkin baik juga kalau konsep atau tawarannya diberikan. Kalau diberikan pada kita jangan. Tapi itu dari buruh. Tapi dari kami akan siapkan. Dengan jagoannya ini sampai keluar dari komisaris karena mau bantu saya. Atau udah dia ancam-ancam apa baru. Udah makanan sehari-hari juga. Udah makanan sehari-hari. Maka kalau nanti kawan-kawan guru bekerja, kami dari tim saya nanti akan bicara khusus. Bagaimana merancang kalau itu ada pola baik dan sebagainya. Sehingga termasuk jaminan, hubungan kerja. Sebenarnya di banyak perusahaan-perusahaan yang hubungan industrialnya bagus ya, itu rata-rata merasa kok pegawainya ininya perusahaannya nyaman, buruhnya nyaman, karena relasinya bagus. Ada pabrik rokok lah, menarik ini. Dia bagus, dia gede. Lalu saya tanya pemiliknya, Pak, kenapa nggak pakai Pak, mesin? Lebih hemat, nggak perlu urusan sama buruh, produktivitasnya sama yang penting. Alah, ini lebih bagus, lebih presisi. Sini masukin kertas, kasih filter, kasih tembakau, keluarnya sudah dipak. Keluarnya sudah pak, mesin semuanya. Dan saya sudah lihat. Terus saya tanya, kenapa nggak diganti aja kan perusahaan lebih untung bisa? Jawabannya luar biasa. Saya bisa sebesar ini karena buruh. Keren. Saya terharu. Maka perusahaan itu kemudian ya saya bantu. Jadi kalau ada urusan apa-apa, saya belain. Dia peduli sama aku. Bahkan ada beberapa perusahaan rokok, ini rokok lagi contohnya, itu yang dia sudah pensiun, kerja lagi. Masuk lagi. Akhirnya sebenarnya Pak, sebenarnya saya melanggar Pak. Tapi dia itu pengen kerja di sini. Ini udah pensiun nih Pak. Udah melebihi batas usia. Kenapa saya terima? Karena dia pengen. Terus saya tanya satu-satu, waduh puluhan tahun. Ternyata apa? Dia dapat insentif, bisa umroh, bisa haji. Maka nanti saat titip itu termasuk beberapa jaminan. Tapi sih yang lain kinerja. Kinerjanya sekarang juga mungkin naik. Kalau enggak kita nggak tumbuh. Jadi kalau orang bicara alas kaki umpama, alas kaki produknya kaos kaki. Kalau sehari dia bisa buat 100 biji, bisa 200 nggak? Iya. Itu keterampilan. Nah, ini yang penting untuk meningkatkan. Tapi prinsipnya sih memang harus ada yang dikomunikasikan, dievaluasi. Itu bagus. Kalau mau. Ya, mudah-mudahan teman-teman semangat terus. Perumahan ada. Perumahan saya udah punya contohnya sebenarnya. Kalau gaya Jawa Tengah dulu saya tanya, saya kan dibully kan. Jawa Tengah itu upahnya paling rendah. Saya bilang aja, kalau gitu kita tinggikan aja. Kita bikin paling tinggi. 7 juta aja gimana? Langsung tertinggi di Indonesia nggak? Tapi terbayar nggak kira-kira? Tidak terbayar. Hah? Tidak terbayar. Sementara yang merasa tinggi
perusahaannya pindah ke Jawa Tengah. relokasi. Loh ini saya terbuka nih, karena saya ngurusi bener soalnya. Nah waktu itu kemudian saya sampaikan apa sih problem buruh yang saya temukan 4. Sebenarnya saya mau 3 itu, tapi kok 4 ya saya temukan ya sudah nggak apa-apa. Ternyata dia takut kalau anaknya nggak bisa sekolah. Maka kemudian kenapa saya buat banyak sekolah gratis? Iya. Jadi saya mau tidur yang di SMK ya. Tegal, Kota, kabupaten. kota. Itu katanya pemilik rumahnya anaknya salah satu yang sekolah di SMK Jakarta. Saya takut Pak anak saya nggak bisa sekolah, maka sekolah saya bikin gratis. Karena SD, SMP sudah gratis, maka SMA, SMK sudah gratis. Itu pengalaman ya. 2 transportasi, karena boros. Nah kenapa saya bikin Trans Jateng? Itu karena dulu. Nah, yang ketiga tadi kesehatan, karena kesehatan sudah ada BPJS sebenarnya nggak masalah. Nah terakhir perumahan. Nah perumahan inilah yang saya minta BPJS tenaga kerja dulu untuk investasi. Rusunawa atau Rusunami. Terus saya tawarkan, maaf ini yang keluarganya kategori miskin, saya buat program beli tanah dapat rumah. Rumahnya yang buat saya, ternyata salah satu buruh. Salah satunya kelompok-kelompok itu adalah buruh. Apalagi buruh-buruh yang informal, yang mohon maaf ya, yang nggak terikat kontrak. Kita nggak mimpi Pak Ganjar bisa dapat rumah per hari. Tapi memang sebaiknya kalau ada kawasan yang tumbuh ekonominya dan itu area pertumbuhan ekonomi industri yang bagus, sebaiknya nih sebelahnya adalah perumahan-perumahan buruh. Jadi dia akan hemat biaya transportasi. Di Trans Jateng kalau pernah naik, memang koridornya belum selesai. Aku udah pensiun. Koridornya belum selesai. Itu buruhnya bayaran cuma 2.000. Pelajar, buruh, veteran. Jauh dekat. Ya. Itu karena perumahan sama transportasi itu janji saya sama buruh. Nah, kalau ada problem-problem tenaga kerja, nanti saya minta lapor ke Naker bereskan. Ya mudah-mudahan jauh lebih baik. Ekonominya juga lebih baik. Maka saya menyiapin konsep pertumbuhan ekonomi 7%. Ya, kesannya ini Pak Ganjar ambisius, ini memang sulit. Tapi kalau kita tidak bisa tumbuh seperti itu, kita lewat. Anda akan terjebak pada pendapatan menengah, tidak bisa pendapatan tinggi. Maka belajarnya apa? Tiongkok. Maka ada pabrik Tiongkok yang di Kendal, saya tengok gitu ya. Kalau pabrik orang kita, kerja orang kita datangi, ada Pak Ganjar, sudah sini, berhenti dulu, foto-foto. Yang Tiongkok nggak ada. Itu lagi bekerja, saya tanyain, Mbak, udah berapa lama kerja di sini? Nggak dijawab. Ternyata supervisornya dari Tiongkok. Dia bilang, nggak boleh, mohon maaf Pak, nggak boleh tanya. Dia sedang bekerja. Mantap. Dalam. Itu beda. Kerja yang luar biasa. Tapi kalau orkid, ya orang kita gitu, itu lebih luas. Ada Pak Ganjar, foto dulu, berhenti foto-foto. Nah, itu kinerja saya gitu. Itu lebih pilih yang mana Pak? Hah? Tiongkok atau orang kita Pak? Kalau mau meningkatkan kinerja Tiongkok. Kalau orang kita banyak nanti, oke, permisi. Lebih fleksibel. Kira-kira hasilnya bagus yang mana kerja kita sama mereka? Bagus yang Tiongkok. Simpel aja. Nah kita mesti mulai pada disiplin yang tinggi. Produktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, saya menyampaikan terima kasih atas sambutan yang sangat luar biasa ini. Dan tadi di jalan kami berkomunikasi dengan perwakilan buruh
beberapa yang disampaikan adalah terkait dengan nasib buruh. Nasib itu adalah yang tertuang di dalam Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Maka ada aspirasi terkait dengan soal PHK, soal status ketenaga kerjaan, dan soal pengupahan menjadi konsen dari kawan-kawan buruh. Sisi yang lain tentu terkait dengan jaminan kesehatan dan perumahan. Inilah PR-PR yang saya tadi menyampaikan agar kawan-kawan dari buruh mulai hari juga menyiapkan tawaran konsep alternatif sehingga pada saatnya nanti ketika kita harus mengambil keputusan itu kita betul-betul sudah siap. PSI sekarang sedang menyiapkan program itu. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama nanti akan bisa disampaikan ke saya. Sehingga iklim usaha menjadi sangat baik, kinerja buruh meningkat, investasi bisa masuk, dan hubungan antara pengusaha buruh atau hubungan industrialnya akan sangat harmonis sehingga ekonomi Indonesia akan maju pesat. Kita harapkan dan saya titip mudah-mudahan nanti pada tanggal 14 Februari kita semuanya kompak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.